Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja gua ingin atau membahas ya. Ini artikel dari The Athletic. Ada update-update situasi ya, yang ditulis artikel ini oleh David Ornstein dan juga jurnalis-jurnalis lainnya dari The Athletic. Dan tentu saja yang diberikan update ini bukan hanya Manchester United, klub-klub lain pun juga demikian. Tapi yang nggak gue bahas ya klub-klub lain. Khusus hanya Manchester United. Gue scroll dulu ini. Oke, Manchester United. Apa yang terjadi pekan lalu? Tentu saja informasi ini akan mengulang mungkin kabar-kabar yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi tentu saja ini juga dari perspektif The Athletic yang menurut gue, ya The Athletic ini media yang luar biasa menurut gue ya secara ringan amatiran. Bryan Mbeumo telah menginformasikan Brentford dan juga Tottenham Hotspur keputusannya untuk datang ke Manchester United kalau dia cabut di musim panas ini. Lalu tawaran kedua Manchester United ini sudah lebih banyak ya dari tawaran pertama, dari 55 juta pounds ditambah 7,5 juta pounds add-ons. Ini telah ditolak oleh Brentford. Pembicaraan di antara kedua klub terus berlanjut. Manchester United melihat idealnya ya, Mbeumo ini bisa datang di awal pre-season, latihan pre-season di Carrington hari Senin mendatang. Tapi mereka juga ingin tetap disiplin dari sisi pengeluaran dan tidak ingin untuk overpay atau membayar dengan angka yang terlalu tinggi. Ini juga sudah gue sampaikan. Oke, ada update nih yang juga beberapa ditanyakan oleh Sobat Football United ya kan. Bagaimana back kiri muda Diego Leon 18 tahun ini akan datang di Manchester pekan ini setelah kesepakatan senilai 3,2 juta pounds ya dari klub Paraguay Cerro Porteño. Tom Heaton menandatangani 1 tahun perpanjangan kontrak dan menjadi penjaga gawang ketiga di musim kelimanya. Tidak terasa nih sudah musim kelima Tom Heaton di Manchester United. Jonny Evans di sisi lain juga akan tetap bersama di Old Trafford ya, walaupun karirnya sebagai pemain ini sudah selesai. Seperti dikatakan oleh The Athletic, pemain internasional Irlandia Utara ini akan menjadi staf Manchester United di pengembangan pemain muda ya, sebagai Head of Loans and Pathways. Jadi ini dia ya lebih banyak di tim muda jabatan ini ya. Oke, posisi apa yang mereka saat ini lihat ya, dikabarkan dari apa yang pergerakan pekan lalu dan juga pekan ini. Ollie Watkins saat ini muncul sebagai potensi target di depan ya kalau Rasmus Højlund cabut. Ini sudah gua bahas juga. Eksekutif Manchester United ini menaikkan ya prospek atau mengembangkan prospek kesepakatan di musim panas untuk Ollie Watkins, karena di akhir musim lalu ada pembicaraan antara Aston Villa dengan masa depan Marcus Rashford. Manchester United saat ini fokus untuk mendatangkan Mbeumo dan segala pergerakan untuk Watkins ataupun pemain depan lainnya akan tergantung penjualan. Manchester United juga sudah membuat kontak ya dengan Eintracht Frankfurt untuk Ugo Ekitike, dan disinggung lagi-lagi nih oleh The Athletic bahwa Ruben Amorim masih mengagumi ataupun masih menyukai Victor Gyökeres. Ada kemungkinan besar Gyökeres ini akan meninggalkan Sporting di musim panas ini, dan ini sudah dikonfirmasi oleh presiden klub dari Sporting. Tapi sampai dengan sejauh ini dia masih lebih memilih Arsenal ya. Lagi-lagi ini kabar yang juga sudah disampaikan. Untuk pemain tengah ya, walaupun ada kabar yang menghubungkan dengan Felix Mecha, Manchester United ini belum membuat kontak dengan perwakilan sang pemain, dan Borussia Dortmund tidak ada niat untuk melepas pemain berusia 24 tahun di musim panas ini. Ya, sebagian besar ini kabar yang sudah pernah gue sampaikan, gue bahas, tapi satu hal yang penting dengan disebutkan ataupun diinformasikan, ditulisnya di The Athletic ini mengkonfirmasi bahwa
kabar-kabar, berita-berita yang disampaikan sebelumnya ini bukan rumor. Karena kan sering ada yang mengatakan rumor. Mudah-mudahan ngerti ya bedanya apa itu rumor dan berita yang sebenarnya. Berita sebenarnya itu bukan hanya tentang pemain pasti sudah dijual gitu, atau pemain datang. Tidak seperti itu saja. Tapi bagaimana informasi-informasi seperti ini, kalau memang ini betul, ini memang valid ya, dan juga akurat, ya ini berita, bukan lagi rumor. Seperti yang dikatakan oleh, atau dikabarkan oleh The Athletic Media yang menurut gue memiliki kredibilitas yang sangat besar. Menarik bahwa Manchester United misalnya ya, ini nyaris tidak ada pemain dengan posisi lain, selain posisi penyerang yang dikaitkan dengan Manchester United selama pekan lalu dan juga pekan ini menunjukkan betul seperti diinformasikan di akhir musim lalu bahwa posisi lini depan ini menjadi prioritas utama pergerakan Manchester United di bursa transfer ini. Dan itu pun juga masih tergantung dengan penjualan. Nah, terkait dengan pemain yang akan lepas, pemain mana saja yang bisa cabut. Kabar nih, Anthony masih dilihat ya, pintu keluar terdekatnya adalah pembicaraan dengan Real Betis yang terus berlanjut. Walaupun Sporting Director dari Betis, Manu Faharjo, ini mengakui ya, untuk mendatangkan Anthony 25 tahun secara permanen ini akan menjadi operasi yang sangat rumit, yang sangat kompleks, karena mungkin keadaan biaya transfer. Anthony tidak murah menurut gua. Kalau tidak salah hitungan PSR-nya itu ada di sekitar 40 juta euro. Mungkin untuk Betis ini angka yang tidak murah ya, supaya Manchester United terhindar dari kerugian. Sementara Manchester United, gue pikir pastinya berharap untuk bisa melepas minimal 40 juta euro atau bahkan lebih, melihat bagaimana performa dari Anthony di musim lalu bersama dengan Betis yang fantastis menurut gue. Lalu segala kesepakatan ya, ini akan mengikut sertakan Manchester United di gaji dari Anthony kalau seandainya memang dipinjamkan lagi. Termasuk juga akan memasukkan sell on clause. Jadi kesepakatan-kesepakatan seperti ini sedang dipertimbangkan oleh Manchester United. Dan ini juga hal yang sama terkait dengan Jadon Sancho, di mana gaji dari Jadon Sancho ini dilihat sebagai penghalang ya untuk kepergian secara permanen. Tadi Anthony juga mungkin Betis melihat gaji dari Anthony ini bisa jadi sangat, atau dalam situasi yang memberatkan bagi mereka untuk bergerak mendatangkan secara permanen. Sementara sang pemain sendiri jelas ya, dia nampaknya memang sangat ingin untuk bermain di Real Betis. Penjualan dari Rashford dan juga Alejandro Garnacho ini dilihat bisa menambah pemasukan ya untuk diinvestasikan lagi. Rashford kali ini lebih menarik bagi klub-klub untuk didatangkan dengan status pinjaman daripada secara permanen. Preferensinya ini adalah untuk bergabung di Barcelona. Chelsea juga melakukan, atau tetap ya, ada ketertarikan secara yang sudah lama sebenarnya dengan Garnacho, yang lebih memilih untuk tetap stay di Premier League kalau dia meninggalkan Old Trafford. Berarti Rashford posisinya saat ini, keadaan terbaru ini tidak cukup bagus menurut gue bagi Manchester United. Gue secara ringan amatiran lebih berharap sebenarnya Rashford bisa cabut secara permanen, karena keuntungan atau profit ini akan dihitung secara 100% kan, secara penuh. Pun juga Alejandro Garnacho. Tapi ya fakta gaji dari Rashford inilah menurut gue buah dari kinerja yang buruk manajemen Manchester United sebelumnya. Dan ini kan sudah banyak sebenarnya kasus-kasus seperti ini, bukan hanya terkait dengan Rashford ya. Tapi misalnya dengan Casemiro, Manchester United juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Gajinya terlalu tinggi, performa yang tidak konsisten, dan ketika ingin dilepas menyulitkan bagi Manchester United. Rashford ya sangat ingin bergabung ke Barcelona, kabarnya demikian, tapi Barcelona pun juga belum menunjukkan minat secara konkret. Dan ini juga disampaikan di artikel ini, artinya Rashford tertarik ya, preferensinya untuk bergabung ke Barcelona, tapi tidak disebutkan bahwa Barcelona pun juga melihat Rashford sebagai opsi untuk direkrut ataupun bahkan sebagai opsi utama. Ini situasi yang menurut gue katakanlah tidak bagus ya bagi Manchester United saat ini. Situasi yang tidak bagus juga ini terkait dengan tidak adanya ketertarikan yang konkret untuk Tyrell Malacia.
Wow, Tyrell Malacia musim lalu dipinjamkan ke PSV dan diputuskan tidak diperpanjang ya, ataupun tidak ada pergerakan secara permanen dari PSV. Gua ingin melihat kontrak dari Tyrell Malacia sendiri ini masih dengan sampai dengan musim panas tahun depan. Jadi kemungkinan dia akan lepas secara gratisan. Well, sebenarnya gue suka profil Tyrell Malacia. Intensitas tinggi, kerja keras, muda, memiliki kecepatan, tapi dia tidak beruntung dengan cedera yang dialami, di mana cederanya ini sangat parah ya. Dan tidak mudah untuk pemain yang mengalami cedera parah, apalagi pemain masih muda, untuk bisa bangkit di situasi yang menurut gue juga kurang ideal di Manchester United. Ada banyak perubahan, pergantian, manajemen, tim kepelatihan juga kan. Gue masih belum tahu nih, ataupun kalau ditanyakan tentang prediksi Tyrell Malacia, apakah dia akan tetap di Old Trafford, kemungkinan besar kali ini mungkin akan cabut secara pinjaman lagi sih. Dan ini berarti akhir musim nanti dia akan cabut secara permanen. Adakah peluang misalnya Tyrell Malacia akan tetap bersama Manchester United musim ini? Itu tetap terbuka. Artinya dia tetap masuk ke squad dari Ruben Amorim. Faktor terbesarnya menurut gue ada di preseason nanti. Kalau penampilannya di preseason bisa menunjukkan bahwa dia memiliki perkembangan, bisa jadi masa depannya akan lebih cerah di Old Trafford. Tapi kalau tidak, menurut gue akan cabut secara pinjaman musim ini. Lalu untuk musim depan akan lepas secara gratisan karena kontraknya sudah selesai. Dan disebutkan lagi-lagi Rasmus Højlund ya. Ini kalau cabut akan membuka pintu untuk Oli Watkins, sudah pernah dikabarkan juga. Inter Milan ini menangkap ketertarikan terhadap Rasmus Højlund. Tapi sang pemain masih tetap ingin untuk stay di Manchester ya. Ini menarik juga, Manchester United ingin melepas Rasmus Højlund, ada ketertarikan dari Inter Milan, belum secara konkret, tapi sang pemain menunjukkan minat untuk tetap stay di Manchester United. Masih complicated menurut gue situasi penyerang dari Manchester United, tapi itu tadi update ya dari The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Jangan judol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.